Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Prasetyo dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint saya tentang keberlakuan hukum dan validitas hukum. Keberlakuan dan validitas. Apakah perbedaannya? Hans Kelsen mengatakan, keberlakuan adalah elemen paksaan yang ada di dalam hukum, bukan merupakan psychis compulsion, tetapi sebuah fakta bahwa sanksi sebagai tindakan spesifik oleh aturan yang membentuk hukum. Dan validitas. Hans Kelsen mengatakan aturan adalah hukum, dan hukum yang valid adalah norma. Maksudnya tadi tuh apa sih? Jadi, jika suatu aturan hukum melarang pembunuhan dengan menyatakan bahwa setiap pembunuh harus dihukum oleh hakim, aturan ini valid untuk semua orang yang harus mematuhi aturan tersebut sebagai subjek. Bagi mereka, membunuh itu dilarang, namun dapat dikatakan bahwa aturan hukum ini valid, terutama untuk orang yang membunuh, yang berarti melanggar aturan. Jadi dapat dikatakan bahwa aturan hukum adalah valid, walaupun dalam kasus aturan tersebut kurang berlaku dalam kasus tetap adanya pembunuhan. Aturan ini memang harus dilaksanakan oleh hakim, tidak hanya terhadap subjeknya, tapi juga berlaku bagi organ yang harus melaksanakan. Namun, dalam kondisi tertentu, bisa saja organ tersebut tidak mampu melaksanakan sanksi terhadap orang yang melanggar aturan. Pada kasus tertentu, aturan tetap valid bagi hakim, walaupun tanpa keberlakuan. Norma. Seperti yang Hans Kelsen katakan tadi, aturan adalah hukum, dan hukum yang valid adalah norma. Menurut John J. McIonis, yang merupakan profesor sosiologi, menyatakan, norma merupakan segala aturan dan harapan yang ada di masyarakat, yang memandu segala perilaku yang dilakukan anggota masyarakat. Menurut KBBI, sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat, di mana norma diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai. Norma terbagi menjadi dua, umum dan individual, atau conditional dan unconditional. Jadi, norma unconditional itu tuh untuk norma atau disebut sebagai norma umum. Jadi, suatu keputusan pengadilan dapat menentukan bahwa dalam hal tergugat tidak melakukan tindakan yang diputuskan, maka sanksi akan diberikan. Sedangkan conditional atau norma yang khusus untuk individual dapat dilihat dari kasus pengadilan pidana menjatuhkan hukum atas delik pembunuhan. Maka hukuman tersebut harus dijalankan tanpa adanya konsekuensi jika hukuman tersebut tidak dijalankan. Norma dan tindakan. Pelaksanaan keputusan pengadilan tidak dengan sendirinya merupakan suatu norma hukum. Jika menyebutnya sebagai tindakan hukum atau legal act atau sebagai hukum, maka definisi hukum sebagai suatu sistem norma akan menjadi sempit. Penafsiran suatu tindakan individu bertentangan dengan suatu norma bukan merupakan logical contradiction. Tindakan yang disebut bertentangan dengan norma adalah tindakan yang tidak memenuhi norma, bukan tindakan yang semata-mata berlawanan dengan norma. Keberlakuan atau efficacy sebagai kondisi sebagai validitas. Walaupun validitas adalah keberlakuan, adalah konsep yang berbeda, namun terdapat hubungan yang penting antara keduanya. Suatu norma dikatakan valid hanya dalam hal menjadi bagian dari suatu sistem norma yang secara keseluruhan berlaku. Maka, keberlakuan adalah suatu kondisi bagi validitas. Wilayah atau sfer bagi validitas norma. Wilayah atau sfer validitas norma. Itu yang pertama. Keberlakuan hukum menurut waktu atau sphere of time. Setiap aturan hukum hanya berlaku untuk suatu masa tertentu saja. Dengan kata lain, tidak ada aturan yang abadi. Salah satu keterbatasan hukum mengenai keberlakuan adalah soal waktu. Suatu peraturan perundang-undangan terdapat waktu masa berlakunya.
undang-undang tersebut tidak berlaku sebelum undang-undang dibuat, ataupun setelah undang-undang dicabut atau digantikan, sehingga suatu aturan hukum keberlakuannya dibatasi oleh waktu tertentu. Misalnya dalam hukum pidana, dikenal asas legalitas dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana suatu perbuatan tidak dapat dipidana jika tidak diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, keberlakuan hukum menurut ruang atau sphere of space, atau jika diperpoin teritorial, dan yang waktu tadi yaitu spasial. Keberlakuan hukum menurut ruang identik dengan tempat atau wilayah. Keberlakuan hukum itu sendiri, berlakunya hukum dibatasi dalam wilayah tertentu saja dan tidak berlaku di tempat yang lain. Misalnya, peraturan daerah hanya berlaku di tempat peraturan perundang-undangan itu dibuat ataupun dilaksanakan. Peraturan perundang-undangan nasional hanya berlaku di negara itu saja. Setiap aturan hukum memiliki wilayah keberlakuannya sendiri, dari yang paling kecil sampai yang berskala besar. Keberlakuan hukum menurut orang, personal sphere. Keberlakuan hukum dibatasi kepada orang-orang yang tertentu. Tidak semua aturan hukum berlaku bagi siapa saja. Bahkan sebagian besar aturan hukum berlaku memang untuk orang-orang tertentu saja. Aturan perundang-undangan juga mempunyai perbedaan mengenai kepada siapa peraturan tersebut ditujukan. Secara spesifik, membatasi keberlakuan hukum berdasarkan subjek hukumnya. Misalnya, peraturan mengenai PNS, pegawai negeri sipil, hanya berlaku terhadap PNS saja. Peraturan mengenai militer hanya berlaku bagi kalangan militer atau tentara. Atau peraturan terhadap anak hanya berlaku terhadap anak saja. Dan yang keempat, keberlakuan hukum menurut soal atau material sphere. Keberlakuan hukum menurut soal berkaitan dengan terhadap hal apa atau materinya keberlakuan hukum itu diterapkan. Misalnya dalam hal perbuatan yang merugikan kepentingan Indonesia. Meskipun terjadi di luar wilayah Indonesia, namun menyangkut hal tersebut dapat terjadi keberlakuan hukum menurut soal, di mana negara dapat terlibat. Kesimpulan, keberlakuan hukum adalah tindakan yang harus dilakukan untuk bentuk kepatuhan terhadap hukum dan norma. Dan yang kedua, validitas adalah kualitas yang memberi nilai pada suatu aturan hukum. Dan yang ketiga, keberlakuan dan validitas bukan merupakan dua hal yang berbeda, namun sifatnya saling berkaitan. Terima kasih. Saya undur diri dari presentasi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.